Halo guys, di video kali ini saya mau nyobain HP yang baru rilis tahun 2025 ini, yaitu Poco C71. Jadi ketika dengar nama Poco C71 ini, ekspektasi saya langsung bilang, pasti ini HP entry level 1 jutaan. HP murah meriah yang cuma bisa WA-an, TikTokan, ya tipikal HP Poco seri C lah. Tapi begitu saya coba langsung guys, ternyata ada beberapa hal yang melebihi ekspektasi saya. Apa aja kelebihan itu? Tonton video ini sampai habis guys. Oke, kita mulai dari desainnya ya. Impresi pertama, Poco C71 ini ganteng, desain modern, nggak kelihatan murahan sama sekali. Pilihan warnanya ada power black, cool blue, sama desert gold ya, yang pastinya bikin mata melirik. Dimensinya lumayan besar dengan berat 193 gram, terasa cukup solid di tangan. Nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, jadi nyaman buat digenggam lama. Bagian belakangnya ini meskipun plastik, tapi finishingnya lumayan oke, nggak gampang ninggalin jejak sidik jari. Dan build-nya di tangan juga solid guys, nggak kerasa ringkih kayak HP sejutaan pada umumnya. Tombol-tombolnya kliki, port-portnya rapi, dan fingerprintnya juga responsif yang jadi satu sama tombol power. SIM tray-nya juga udah triple slot ya, jadi bisa pakai 2 nano SIM sama 1 micro SD sekaligus. Selanjutnya layarnya guys. Nah ini dia jagonya Poco C71. Ukurannya gambot 6,88 inci IPS LCD. Resolusinya memang HD plus ya, 720x1640 pixel dengan kerapatan 260 ppi. Ya standar lah di kelas HP entry level. Tapi yang bikin saya nggak nyangka lagi itu adalah refresh rate-nya. Ya 120 Hz. Di HP sejutaan, oke, ini patut diacungi jempol. Scrolling jadi lebih mulus. Transisi aplikasi kerasa lebih lancar. Meskipun cuma HD+, tapi setidaknya pengalaman visualnya jadi lebih sedikit menyenangkan guys, karena 120 Hz ini. Untuk kecerahannya sih cuma bisa mencapai 450 nits ya, cukup buat di dalam ruangan. Tapi kalau di bawah terik matahari agak susah sedikit sih ngelihatnya. Sementara itu speakernya masih mono, kualitasnya standar, cukup buat dengerin notifikasi atau nonton YouTube guys. Tapi tenang aja karena masih tersedia jack audio 3,5 mm. Jadi kalau speakernya kurang puas bisa pakai headset kabel guys. Sekarang kita ke jeroannya guys. Poco C71 ini ditenagai chipset Unisoc T7250 yang dibangun dengan fabrikasi 12 nanometer. CPU-nya octa-core dan ditemani GPU Mali G57. Chip ini bukan yang paling kencang ya, dan kita tahu performanya gimana. Mobile Legends masih bisa jalan, settingan rata kiri atau kanan ini masih playable banget. Tapi jangan berharap bisa ngegame berat dengan setting rata kanan ya guys, karena nggak akan nyaman mainnya. Kalau untuk RAM-nya 4GB dan storage-nya 128GB, dan masih menggunakan eMMC 5.1. Tapi untuk penggunaan sehari-hari kayak chatting, sosial media, browsing, nonton YouTube, Poco C71 ini masih lancar tentunya guys. Multitasking ringan juga oke. Tapi kalau udah buka banyak aplikasi barengan, ya wajar kalau ada sedikit lag atau nge-refresh ulang nantinya. Poco C71 ini sudah berjalan di Android 15 atau Android 15 Go Edition dan dijanjikan dapat 2 kali update Android. Ini kabar baik ya buat kita yang pengen HP-nya update terus dan dapat fitur-fitur terbaru nantinya. Selain itu, baterai Poco C71 ini juga sangat besar, yaitu 5200 mAh. Ini jadi salah satu keunggulan utamanya. Dengan penggunaan normal bisa tahan sehari penuh atau bahkan lebih guys. Buat yang sering lupa ngecas ini sangat membantu sekali. Tapi kalau untuk pengisian dayanya agak lama ya, cuma 15 watt aja. Dan untuk ngecas dari kosong sampai penuh butuh waktu sekitar 3 jam guys. Kalau dulu biasa aja sih, tapi karena sekarang udah kebiasaan pakai fast charging, jadi 3 jam itu sangat lama sekali guys. Tapi di samping itu portnya udah pakai USB Type-C ya, nggak pakai micro USB lagi walaupun HP murah. Ini juga menjadi poin plus yang besar banget. Lanjut ke sektor kamera, Poco C71 ini dibekali dengan kamera utama 32 megapiksel. Angka segini di kelas entry level cukup lumayan besar ya guys. Di kondisi cahaya yang cukup, hasil fotonya lumayan detail, warnanya natural, dan dynamic range-nya juga cukup bagus guys. Fitur HDR-nya juga sangat membantu mempertajam hasil fotonya. Buat update status di sosial media atau sekedar foto-foto liburan, ini udah cukup banget guys. Tapi kalau perekaman videonya hanya bisa sampai 1080 di 30 fps.
yang hasilnya agak pecah-pecah sedikit ya, meskipun saya merekamnya di siang hari yang cahayanya sangat terang. Untuk kamera depannya ada 8 megapiksel yang juga udah support HDR dan juga sama-sama bisa merekam di 1080 30 fps. Kalau di kondisi minim cahaya ya jangan berharap banyak sih, dimana noise-nya mulai merajalela, detailnya hilang, dan hasilnya jadi kurang memuaskan guys. Intinya kamera HP ini fungsional ya, tapi bukan buat yang hobi fotografi tentunya. Jadi Poco C71 ini termasuk HP yang menarik ya guys. Di satu sisi dia menawarkan beberapa fitur yang jarang kita temui di harga 1 jutaan, terutama layar 120Hz dan baterai 5200 mAh. Desainnya juga nggak jelek-jelek amat dan sudah Type-C lagi. Tapi di sisi kekurangannya, performanya standar, kameranya juga gitu-gitu aja, dan tidak ada NFC guys. Oke, jadi segini dulu video review Poco C71 hari ini. Kalau kalian ada rekomendasi HP Xiaomi lain, silahkan komen di bawah ya.